au nahwi dzalika atau seumpama yang demikian itu, fudila yaitu diunggulkan oleh bergaul. Hada adapun ini unggul bergaul, liman bil urfi yaqdiru ya'mur, bagi orang yang dengan yang ma'ruf ia mampu bahwa menyuruh oleh dia, wa anil manakiri dan dari segala kemungkaran, qad naha sungguh mencegah dia, mutahammila padahal menanggung kesabaran, sabran ala kullil adha dengan kesabaran atas segala gangguan, la yaghlibu fi dhannihi yang tidak umum pada prasangka dia oleh maksiatnya dia di majelis perkumpulan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, siapa orang yang hidupnya pengen bahagia, mau tidak mau dia harus menapaki jalan yang ditempuh oleh para wali-waliullah, sebab mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh panutannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara amalan yang mesti dijalankan oleh kita adalah uzlah. Apa itu uzlah? Menjauhkan diri dari kejahatan dengan hati dan perbuatan. Inilah uzlah. Bagaimana ashabul kahfi uzlah demi menyusun kekuatan ketika masyarakat telah rusak adanya. Cuma timbul pertanyaan, seorang muslim itu sebaiknya apakah dia mengasingkan diri dengan membatasi pergaulan, ataukah yang terbaik bergaul dengan banyak orang? Mana yang lebih baik bagi seorang muslim itu? Bergaulkah atau uzlah? Masing-masing ulama memiliki pandangan berbeda-beda. Bila pertemuan yang lalu dijelaskan betapa penting kita uzlah, nah pada malam hari ini kita akan mengkaji betapa banyak manfaatnya kita bergaul dengan banyak orang. Imam Ghazali sebagai tokoh sufi besar menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa kalaulah seorang muslim itu mengambil pilihan opsi kedua, yaitu bergaul dengan banyak orang, maka itu juga tidak salah dengan bergaul itu, sebab di dalam kita bergaul setidak-tidaknya ada begitu banyak manfaat. 7 manfaat yang didapat bila kita memilih opsi bergaul. Mana di antara yang 7 manfaat kita bergaul? Yang pertama adalah ngaji. Dan ngaji paling tingginya ibadah di dunia. Andai orang dikubur ditanya, kau pengen balik lagi ke dunia atau tidak?
semua yang di alam kubur akan menjawab kompak, mau ngapain di dunia, mau ngaji. Saking tinggi dan besarnya orang yang duduk di majelis taklim, duduk doang, jiping, ngaji, ngopi, jider, ngaji, nyender, jigo, ngaji, ngigo, duduk doang. Gede banget ganjaran di majelis taklim. Kalau sampai dibuka ganjarannya, orang-orang yang berebut pengen jadi dewan, pengen jadi bupati, pengen jadi gubernur, pengen jadi presiden, itu ogah ya. Atau yang di mal-mal, di pasar-pasar, kalau dia lihat ganjaran ngaji segede apa, dia berhenti tinggalkan dagangnya, milih duduk di majelis ilmu. Saking gedenya ngaji. Maka kalau ngaji mau nggak banyak, karena orang tuh tahu ganjarannya terlalu besar, mikulnya berat. Tapi kalau di tahlilan merame desa, emang ada deseknya sih, begitu rame. Ngaji tuh ganjarannya gede banget buat itu. Begitu. Lau annal mauta yub'asuna fi min kuburihim, andai orang mati dibangkitkan dari kubur, dibalikin, wa yu'aduna fid dunya, dibalikin di dunia, dia bakal milih hidup di dunia hanya untuk ngaji. Keuntungan orang ngaji gede, dan ngaji tidak bisa didapat kecuali dengan bergaul, karena harus hadir di majelis taklim. Hadir. Sekali duduk di majelis taklim menghapus nongkrong-nongkrong kita. Di 70 kali nongkrong di gardu yang kagak-kagak, kongres, kongko ora beres. Itu 70 kali duduk yang kagak-kagak, ama sekali duduk di majelis taklim, gedean sekali duduk di majelis taklim. Ganjaran majelis maulid aja 70 kali kita duduk di majelis maulid tuh, ama majelis taklim sekali, gedean sekali duduk di majelis taklim. Itu kalau pengen tahu ganjaran. Ketika Nabi ditanya, untuk apa kau diutus wahai Rasulullah, maka Nabi menjawab, inna ma bu'istu mu'alliman, aku diutus untuk ngajar ngaji. Maka ngaji itu gede. Tidaklah Nabi diutus untuk ngaji, melainkan karena dalam ngaji ganjarannya besar, gede banget. Ngaji gede banget. Begitu. Maka dikit kalau ngaji, enggak banyak. Dan ngaji bisa didapat dengan kita bergaul, kumpul dengan orang banyak di majelis taklim. 2. Manfaat bergaul adalah kita menjadi pribadi bermanfaat untuk orang lain. Pengen sedekah aqua, ya kudu datang ke majelis taklim. Pengen bantu tenaga kita, harus bergaul dengan orang dan bermanfaat untuk orang banyak. Caranya dengan bergaul. Kalau sendiri enggak bermanfaat untuk orang banyak, enggak bermanfaat. Maka manfaat bergaul, menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang banyak.
Yang ketiga, manfaat daripada kita bergaul adalah latihan jiwa. Di majelis itu ketemu macam-macam. Ada orang pengennya ngambil ilmu sama gurunya diomongin. Ada majelis ya melatih jiwa. Begitu ilmunya tapi kurang peduli sama guru. Ada. Itu kenapa? Karena itu melatih jiwa supaya kita jiwanya bagus di hadapan Allah, nggak mau mikirin orang. Kadang di majelis ada orang pengennya bonceng, begitu. Ya, ada yang kelakuannya macam-macam di majelis. Maka itu namanya mujahadah, latihan jiwa, melatih kesabaran, ngadepin orang-orang. Begitu, ngadepin orang-orang. Tanpa kita bergaul, mana tahu bagaimana kita sabar atau tidak. Begitu, kalau sendiri kita nggak tahu, nggak bakal diomongin orang. Kalau sendiri, Nabi diomongin sama Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Abu Lahab, ya karena bergaul. Kalau sendiri nggak diomongin, nggak tahu kelakuannya bagaimana. Kalau dia orang kan kita menjadi tahu. Kemudian di antara manfaat bergaul tuh begitu adalah hiburan, bisa curhat sama teman. Bagaimana ini ya Allah, ini saya ngomel sama gua juga. Teman yang diaduin kita beda sama gitu. Jadi ada ketenangan. Begitu, kalau begitu kita sama-sama. Kalau begitu kumpul aja di rumah gua. Siapa yang gak punya beras, siapa yang gak punya duit, bareng-bareng di rumah saya aja jam 10 malam. Mau ngapain? Nangis bareng-bareng. Gua juga gak punya. Dipikir mau dibagi, mau nangis bareng-bareng. Sabar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan orang banyak dan sabar hatinya menghadapi kelakuan orang macam-macam, lebih gede ganjarannya dibanding orang mukmin yang tidak bergaul sehingga tidak ketahuan sabar atau dia tidak sabar di dalam kehidupannya, saudara-saudara sekalian. Maka kita bergaul itu penting. Kita bisa curhat, kita bisa ngobrol dengan orang-orang, kita bisa minta doa. Begitu. Jadi enak ketemu orang yang hatinya semangat, kita jauh lebih semangat. Begitu di dalam kita. Begitu ketemu banyak guru sehingga kita mendapatkan banyak pelajar. Ini di antara manfaat kita bergaul. Mana lagi manfaat bergaul? Mendapatkan ganjaran besar dengan apa yang terjadi di masyarakat. Kita bisa sholat jenazah, gede ganjarannya. Sama gunung Uhud yang gede itu di Madinah masih gedean.
sholat jenazah, mau kenal mau tidak kenal mayit, apatah lagi kalau kenal. Enggak kenal kita nyolatin segede gunung bumi. Bisa jadi sehari kita nggak dapat sholat dari ratusan rakaat, tapi dengan ikut sholat jenazah, meski kita tidak kenal siapa yang mati, maka gede banget ganjaran. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bilang sama pembantunya namanya Nafi'. Nafi' coba tanya sama Siti Aisyah, istrinya Rasulullah, bener gak yang ngomongin Abu Hurairah nyolatin mayit itu ganjarannya segede itu? Kemudian ditanya, dijawab Siti Aisyah, benar Rasulullah ngomong begitu apa yang diomongin oleh Abu Hurairah. Sampai nama Ibnu Umar dia lempar-lemparin batu, kesel diri, sial buat betapa banyak hari-hari saya yang hilang. Kadang mampir di satu masjid ada sholat jenazah, agak 2 bulan, berapa kali saya begitu, rugi amat saya itu jadi ganjaran besar. Bisa kita membesuk orang sakit, begitu kita bisa ikut tahlilan, itu daripada kita bergaul dengan orang banyak. Mana di antara manfaat bergaul, kita akan mengenal akhlak namanya tawadhu, rendah hati. Dengan bergaul kita bisa mengerti tata sopan, tawadhu, menganggap orang lain lebih tinggi dibanding kita. Ketemu bocah kita kata, kau bocah lebih mulia dibanding saya, sebab kau lahirnya belakangan, duluan lahir saya. Saya udah kenal Tegal Rotan, Pondok Serut, Bongkaran Tanah Abang, begitu Taman Lawang, lu belum lahir, Milenium, lu belum lahir. Kalau kau udah lahir duluan, gitu. Gua udah kenal yang namanya topi miring, lu belum lahir. Dosanya banyakan gua, maka mana kecil saya. Manfaat bergaul, ketemu yang lebih tua, kau lebih mulia dibanding saya, lahirnya kau duluan, kau udah kenal Allah, kau belum brojol, kau udah sholat, saya belum lahir, maka yang tuaan hormat. Itu manfaat bergaul, itu namanya disebut tawadhu. Tawadhu itu begitu. Dan mana manfaat di antara manfaat besar bergaul adalah ngetes perilaku kita, ngadepin kepala banyak. Pas jadi pimpinan, jadi RT, ya Allah, bener aja masih salah aja, apalagi salah. Pas udah jadi pimpinan, ya Allah, jadi kita akhirnya di sana banyak kita belajar dengan orang banyak. Tiap-tiap orang punya kelebihan berbeda-beda dibanding kita. Maka kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, wal ikhtilatu binasina fi jum'ihim wa jama'atin wa jama'atin wa nahwi dzalika futina. Sesungguhnya bergaul dengan orang banyak itu lebih utama, karena dalam bergaul kita ngalamin sholat Jumat karena bergaul, kita ngalamin sholat berjamaah, kita ngalamin hadir di majelis ilmu, kita ngalamin majelis-majelis kebaikan, sholat
jenazah, ikut tahlilan, ikut sholat Id, ikut majelis zikir, itu nggak bakalan bisa didapat bila kita tidak bergaul. Dengan bergaul ini kita bisa mendapatkan berbagai macam keuntungan kalau kita bergaul. Jadi bergaul lebih tinggi daripada mengasingkan diri, membatasi pergaulan. Tapi tidak absolut, tidak mutlak. Dalam bergaul ini bagus, memang betul ada 7 manfaat yang bisa diakses dengan sebab kita bergaul, tapi tidak mutlak. Tidak mutlak. Hada liman bil urfi ya'mur. Bergaul lebih tinggi ganjarannya bila kita ada kemampuan menegakkan amar ma'ruf. Bila kita bergaul, asal kita mulutnya mau ngomong, itu bergaul lebih tinggi. Di masjid ada orang sholat baris sendiri, bang, jangan sendiri, nggak dapat ganjaran 27. Atau barisan pertama belum penuh, bang, jangan di nomor 2, nggak ada ganjaran. Sholat berjamaah ada ganjarannya, belum penuh. Kudu betul. Kalau kita diam aja, kita dosa, enggak beramar ma'ruf, bilangin yang salah-salah. Doa kudu nahi mungkar. Ada orang pakai baju pendek, strap, pas dia duduk kita mau tahiyatul masjid Jumat, CD-nya kelihatan, boros CD, pantatnya yang muring kelihatan. Wajib kita nggak boleh diam, bang, pantatmu kurang panjang nih baju. Kalau diam, sholat dia nggak sah, yang masuk neraka kita. Kalau diam, gua nggak mau begitu, jangan bergaul. Tuh, pokoknya kalau ada yang zakat, orang sholat zakat, pantatmu kelihatan, kurang panjang bajumu, nanti yang panjang. Kita kudu begitu. Saya nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, mau sedih. Karena bergaul ada aturannya. Kudu amar ma'ruf, nahi mungkar. Maka ngaji saya sudah tegur, depannya masih kosong, pengennya di belakang aja. Padahal pulangnya baru pulangnya. Begitu. Jadi tidak benar, harus ditegur, dirapi. Emang begitu. Karena itu kewajiban daripada bergaul. Nggak boleh diam, biarkan suka-suka dia, nggak boleh. Karena wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana di dalam Al-Quran seorang soleh tempo dulu, Sayyidina Luqman al-Hakim, moga kita ada rezeki luas, kita bisa ziarah ke Mesir, makamnya di Alexandria, itu di bawah masjidnya, namanya Masjid Nabi Daniel. Di pengimamannya itu ada pintu, depannya ada makam Luqman al-Hakim. Allah di dalam Al-Quran menuliskan bagaimana Luqman al-Hakim bilang kepada anak-anaknya, kata Luqman, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil 'urfi wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Kata Luqman, anakku, dirikan sholat,
berjamaah kau sholat, tapi ingat wa'mur bil ma'ruf, kalau berjamaah kudu siap amar ma'ruf, kudu siap nahi munkar, kudu siap. Tidak boleh enggak, belum rapi imam, tar dulu garis belum rapi, tunggu kewajiban. Begitu ada orang komat adzan agak tegur, Anda tidak benar, nginjak-nginjak ajaran Rasulullah. Anda adzan enggak, jangan komat. Anda haknya nyuruh yang adzan suruh komat. Anda udah enggak benar. Hadir maulid, hadir buat apa? Melanggar ajaran Nabi. Kan tujuan maulid ngikut Nabi, kenapa kau tidak ikuti Nabi? Jangan adzan, jangan komat, karena yang komat haknya yang adzan. Kalau Anda pengen komat, Anda adzan. Tapi gua mau buru-buru di sholat sendiri, baju Anda itu bulan dulu. Ada aturan dalam berjamaah, diatur agama begitu. Siapa yang komat, siapa yang adzan, komat. Itu begitu. Ini diatur dalam Islam, namanya amar ma'ruf nahi munkar. Itu bergaul, itu ada aturan yang diatur oleh agama. Kalau kita mau bergaul, yang ketiga kata yai kita, bergaul lebih tinggi asal mutahamilan sobron ala kullil adab. Yang ketiga, adab bergaul kita kudu sabar menghadapi yang terjadi di dalam masyarakat macam-macam. Kita bilangi malah kita yang disalahin. Begitu. Ya, bergaul. Emang begitu. Kudu sabar. Begitu. Sabar ngadepin orang-orang. Saya enggak sabar, jangan bergaul. Kalau enggak sabar, kenapa enggak bergaul? Saya orangnya enggak sabar, saya enggak bergaul. Begitu. Kalau bergaul, kudu amar ma'ruf, doa, kudu nahi munkar, tiga, kudu sabar. Karena orang tuh beda-beda. Apa lagi kayak di majelis ada seorang guru pas ngaji, dia bilang sama murid-muridnya, kata si guru, murid-muridku bisa dipahami materi ini, atau kalau nggak paham dari materi yang disampaikan silahkan ditanya, kata guru. Lalu kemudian muridnya nggak bertanya. Kalau nggak bertanya, kata si guru, saya mau tutup doa. Ya, doa saja. Dia doa. Sudah doa, guru duduk pengen dia bisikin, Pak Ustadz, saya mau tanya. Nggak boleh banget si Ustadznya minum, ngasok nggak boleh, dan menyiksa sama gurunya. Waktu disuruh nanya, karena nanya. Waktu guru pengen ngasok, nanya, agak boleh ngaso tuh guru. Begitu. Ya enak kudu sabar ngadepin tuh begitu. Sabar. Begitu. Begitulah bergaul. Ada hak-hak pergaulan. Hak pergaulan itu amar ma'ruf nahi munkar, sabar. Sabar. Yang keempat, jangan sampai timbul maksiat di perkumpulan itu. Kalau sampai ada maksiat, kita nggak perlu datang dalam perkumpulan itu. Begitu, nggak perlu. Begitu. Ini namanya adab-adab kita di dalam kita
bergaul, maka begitu banyak manfaat yang bisa diakses dengan sebab kita bergaul, kita ngelatih tawadhu, kita kenal orang ada yang sombong, kita jangan kayak begitu. Kita kenal ada orang tawadhu, kita pengen kayak begitu. Ada lihat orang yang pelit, kita jangan sampai kayak begitu. Kita lihat ada orang dermawan, kita pengen kayak begitu. Terus dia bisa mengakses dari perilaku orang-orang. Sebab al-mu'min mir'atul mu'min. Orang lain itu cermin diri sendiri. Apa yang dilakukan oleh orang lain, kalau bisa kita ngambil pelajaran, itu sudah menjadi guru buat kita. Begitu. Apa saja yang kita temukan, kita jadikan guru buat kita. Kita belajar kemana saja. Hatta ketemu anak kecil, kita belajar mengakses dari akhlak anak kecil. Di antaranya dia punya yakinnya mantap sama Allah. Begitu, mau dia lebaran kurang seminggu, enggak stres bocah. Begitu, mau bulan Juli mau masuk sekolah, bocah enggak stres. Kenapa? Yakin Allah bakal mengutus orang yang mikirin dia. Kalau kita bisa ngambil keyakinan itu bahwa Allah mau benin kita, kita tenang. Yang jadi stres karena kita kurang yakin sama Allah, bahwa Allah ngopenin kita, terlalu puyeng, beban yang bukan tugas kita, kita paksa menjadi berat di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita bisa mengenal tawadhu, kita bisa mengenal syukur, kita bisa mengenal sabar, kita bisa mengenal qanaah. Gara-gara kita bergaul, main ke kampung-kampung, melihat orang yang rumahnya reog, tapi malamnya bangun tahajud, dia berkata, rumah saya permanen, setengah permanen gedung kata orang-orang, tapi malamnya ngorok mulu. Malu saya sama orang ini, rumahnya reog tapi malamnya tahajud. Muncul rasa pengen berubah, pengen ada perbaikan diri. Itu bisa didapat di antara kita bergaul dengan orang banyak. Namun Syekh Zainuddin bilang, hada liman bil urfi yaqdiru ya'mur. Bergaul bagus tidak mutlak. Ada catatan-catatan 4 yang harus diperhatikan dalam bergaul. Berani beramar ma'ruf, berani nahi mungkar, kudus sabar menghadapi perilaku orang banyak, dan kudu tidak ada dalam pergaulan itu kemaksiatan. Bila judulnya sudah dosa, kumpul-kumpulnya judi, tidak usah kita datang. Atau kumpul-kumpulnya tahlilan tapi berempat, nggak mau, pengennya berempat aja, pakai balap 6 double hit, nggak usah kita datang yang kayak begitu. Yang kayak begitu tahlilan berempat, mukanya dicoreng sama pantat wajah, yang kayak begitu. Saya curiga apa yang nyengir-nyengir begitu. Ini nggak usah bergaul kita. Begitu. Singkatnya, kita yang terbaik itu batasi pergaulan.
kapan saatnya kita bergaul, kapan saatnya kita menyendiri. Siapkan waktu buat Tuhan. Jam berapa kita mau baca sholawat kepada Rasulullah? Atur, kita yang harus mengendalikan waktunya. Jangan waktu yang nyetir kita. Habis jam sekian saya harus duduk di sejadah, saya mau terima kasih sama Rasulullah, barang 15 menit duduk di situ kita baca sholawat. Jam berapa kita mau baca Quran? Atur untuk kita terima kasih sama Allah. Ini jadi bergaul namun batasi pergaulan. Itu yang paling penting. Yang paling penting. Pribadi saya aja, saya itu demennya ngaji, demennya. Nggak demen ceramah-ceramah itu. Tapi betul teman-teman kita ngundang dulu, nggak datang, dia marah, dia psikonom, didatengin, gua mau kagak, emang pilih kasih guru, dia udah, iya baik, datang juga ini. Begitu, jadi serba salah. Saya udah ngeluh berkali-kali, kenapa saya diundang? Saya mau ngaji aja. Begitu, saya lebih demen ngaji. Kalau ngaji waktu saya terbatas. Kalau acara-acara nongkrong aja dari jam 9, orang lagi ceramah kita ajak ngobrol aja, kata kita sehat, ya kita diem aja, sombong sehat. Jadi kan kita dengerin nasihat, katanya hadir maulid dengan dengar cerita Nabi, ngobrol ya manfaat. Tapi ya susah gitu, kita gak ada dikata gak sayang, majlis kalau disayang kita kagak, ya datang juga. Itu yang terjadi, pusing juga kita. Begitu, setuju gak saya gak ceramah dijawab oleh teman kita ngaji minggu jam 9, setuju. Tapi di tempat ente 12 maulid nggak datang, nggak aneh harus datang. Ya, sama aja semua juga begitu, sesamanya susah juga. Begitu. Kalau ngaji enak, kita datang, bismillah. Waktu kita terbatas, nggak banyak perbuat, begitu. Jadi jam sekian harus mutawaan, jam sekian harus begini, jam sekian harus begini, jam sekian ada santri, harus kita. Kalau nggak kurang banget waktu kita jadi repot. Ya, tapi ya harus diterima. Udah kodarnya kan begitu. Jadi susah juga. Kalau kata kita kan enak ya hidup di sofa, selama begitu. Begitu ya betul. Ada ngaji, begitu. Ada ngaji, tapi susah masyarakat. Dan bingung juga di saya. Saudara sekalian, bergaul 4 catatannya itu sama, dan tidak boleh ada perkumpulan yang mengandung kemaksiatan. Mendingan tiru kalau kemaksiatan. Begitu, sebab ketemu orang ada aja yang diomongin. Begitu, kata ngomongin Jokowi, jangan aja ngasih duit kagak ada, ngambil duit kita kagak ada, omongin mulu. Kalau dia ngambil duit negara, ngambil duit rakyat, itu urusan dia, ngomong dia ya. Apa kita bantuin ngeringanin dosa kita, dosa dia dibagi sama kita kan rugi, urusan dia kan begitu. Tapi saya kan demen, dia jangan pilih 2024. Demennya apa? Saya demen Anies, ya 2024 pilih Anies. Jadi bikin susah. Hidup itu biasa aja, jangan dibikin susah. Hidup itu jadi jangan begini-begini. Bergaul biasa, bergaul. Jadi pandai-pandailah dalam bergaul. Sebab kalau terjun di masyarakat, manusia terbagi 3. Ada yang pangkatnya nasi,
Yang kita butuhin saban hari itulah ulama-ulama. Kita butuh dia nasihatnya, ketuanya. Ada yang pangkatnya obat sewaktu-waktu kayak dokter, sewaktu-waktu kayak cek gula darah. Tuh cek gula darah tiap pagi, udah kayak wiridan, baru pulang dicek. Tuh ngecek lagi gula darah, waduh, darah saya udah 300. Itu mulu, gak benar ini. Itu Quran yang dicek iman kita. Bukan begitu, jadi kita diracunin mulai begitu. Stres, Quran nenangin jiwa. Biar enak. Yang kayak begitu. Ada yang pangkatnya ular berbisa, jadi racun menggelikan. Kita harus pandai memilah dan memilih pergaulan supaya kita selamat, supaya kita sehat, jiwa kita terhubung dengan Allah, intim dengan Rasulullah. Karena Allah itu dekat, prosedurnya menuju Allah yang jauh untuk kita tempuh, tapi Allah-nya dekat. Ibarat presiden se-RT dengan kita, minta bantuan dia, nggak bisa. Kudu RT, RW terus sampai ujungnya. Menteri, sampai presiden. Memang begitu menuju Allah. Biar Allah terdekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tapi prosedur menuju Allah begitu sangat jauh, dan kita perlu terapi setahap demi setahap, step by step kita harus lalui untuk menuju kedekatan dan keintiman dengan Allah, kedekatan dan keintiman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala kulli hal, tinggal kita timbang-timbang apakah sebaiknya kita mengikuti pengajian pertemuan yang lalu, uzlah lebih baik dari bergaul, ataukah mengambil sisi malam hari ini bergaul lebih baik daripada uzlah. Semuanya diserahkan kepada kita, bagaimana kita menilai diri kita, karena tiap orang berbeda ajarannya. Itu begitu.